Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elmi Anggarwati. Saya dari D3 Administrasi Keuangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan bagi hasil. Tahapan perhitungan bagi hasil. Untuk menghitung pendapatan bagi hasil yang diterima oleh bank maupun nasabah, di mana bank sebagai mudharib sedangkan nasabah sebagai sahibul mal, dilakukan beberapa tahapan yang dilakukan sebagai berikut. 1. Menentukan prinsip perhitungan bagi hasil. 2. Menghitung jumlah pendapatan yang akan didistribusikan untuk bagi hasil. Ketiga, menentukan sumber pendanaan yang digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil. 4. Menentukan tahapan perhitungan bagi hasil pendapatan. Menghitung pendapatan yang akan dibagi hasil. Menentukan bagi hasil yang akan digunakan. Menghitung saldo rata-rata harian sumber dana. Menghitung proporsi bagi hasil pendapatan untuk setiap jenis sumber dana. Menghitung saldo rata-rata harian penyalur dana. Dan menghitung pendapatan bagi hasil untuk nasabah dan bank. Menentukan prinsip perhitungan bagi hasil. Prinsip perhitungan bagi hasil pendapatan sangat penting untuk ditentukan di awal dan diketahui oleh kedua belah pihak yang akan melakukan kesepakatan kerjasama bisnis. Karena apabila hal ini tidak dilakukan, maka berarti telah terjadi gharar, sehingga transaksi menjadi tidak sesuai dengan prinsip syariah. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 105 paragraf 11 menyatakan bahwa pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba, dan jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto atau gross profit, bukan total pendapatan usaha atau omset. Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto atau net profit, yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah. Dalam profit perbankan, gross profit sharing yang dibagi hasil kepada pihak ketiga meliputi 1. Margin bank yang meliputi margin murabahah, salam, dan istisna sekiranya adalah pemberian potongan kepada nasabah, maka potongan tersebut akan mengurangi margin bank. Kedua, pendapatan sewa bersih. Dalam hal ini, pendapatan sewa bersih adalah selisih antara pendapatan sewa dengan akumulasi penyusutan ijarah. Gain atau penjualan aset ijarah juga termasuk dalam pendapatan sewa. Dan yang ketiga, bagi hasil investasi. Penggunaan praktik gross profit sharing sebagai dasar bagi hasil bagi nasabah penabung atau deposan dengan skema mudharabah yang dibagi hasil, misalnya adalah nilai margin murabahah atau selisih harga jual dengan harga pokok barang yang dijual. Menghitung jumlah pendapatan bagi hasil. Setelah menentukan prinsip perhitungan bagi hasil yang akan digunakan, misalnya menggunakan revenue sharing, maka dari laporan laba rugi dapat diperoleh jumlah pendapatan yang akan diperhitungkan untuk bank dan nasabah. Dalam perolehan pendapatan terdapat dua variasi sumber dana untuk memperoleh pendapatan yang diterima oleh bank syariah, yaitu sebagai berikut. 1. Seluruh pendapatan berasal dari pembiayaan yang sumbernya dari dana nasabah. Dan yang kedua, sebagai pendapatan berasal dari pembiayaan yang sumbernya dari dana nasabah dan sebagian pendapatan dari modal bank. Untuk menghitung jumlah pendapatan yang akan didistribusikan, terdapat 3 alternatif pendekatan. Pendapatan yang akan dibagi hasil dihitung berdasarkan 1. Sumber dana pihak ketiga dari dana mudharabah saja, yaitu 200 juta. Yang kedua, sumber dana pihak ketiga dari dana mudharabah dan wadiah adalah 330 juta. Dan yang ketiga, seluruh sumber dana yaitu 400 juta. Apabila perhitungan pendapatan yang akan dibagi hasil menggunakan pendekatan sumber dana mudharabah saja, maka tahapan perhitungan sebagai berikut. Menghitung rata-rata saldo harian sumber dana atau RSSD
Hal ini dilakukan karena saldo nasabah dapat berubah setiap hari. Perhitungan rata-rata saldo harian sumber dana menggunakan rumus sebagai berikut. RSSD sama dengan saldo tanggal 1 ditambah saldo tanggal 2 dan seterusnya hingga tanggal N. Kemudian dibagi dengan jumlah hari N. Menghitung rata-rata saldo harian pembiayaan atau RSP. Hal ini dilakukan karena saldo untuk menghitung masing-masing pembiayaan dapat berubah setiap hari. Perhitungan rata-rata saldo harian pembiayaan menggunakan rumus sebagai berikut. RSSD. Saldo tanggal 1 ditambah saldo tanggal 2 dan seterusnya hingga tanggal N. Kemudian dibagi dengan jumlah hari N. Menghitung pendapatan untuk bagi hasil. Pendapatan untuk bagi hasil dihitung dengan menggunakan rumus, yaitu pendapatan bagi hasil sama dengan jumlah rata-rata saldo sumber dana dibagi dengan jumlah rata-rata saldo harian pembayaran, dikalikan dengan jumlah pendapatan, yaitu 200 juta dibagi 400 juta, kemudian dikalikan dengan 2 juta. Dari perhitungan di atas diperoleh jumlah pendapatan yang akan dibagi hasil antara bank dengan nasabah sebesar 1 juta. Menentukan hak bagi hasil untuk bank dan nasabah. Di sini ada jenis kelompok, yaitu ada tab mudharabah, deposito mudharabah, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Saldo rata-ratanya yaitu tab mudharabah ada 60 juta. Sedangkan deposito mudharabah kosong. 1 bulan ada 40 juta, 3 bulan 30 juta, dan 6 bulan ada 50 juta, 12 bulan ada 20 juta. Nisbah nasabahnya ada 40% untuk tab mudharabah, 1 bulannya 60%, 3 bulan 65%, 6 bulan 65%, dan 12 bulan ada 70%. Kemudian nisbah banknya ada tab mudharabah 60%, 1 bulannya 40%, 3 bulan 35%, 6 bulan 35%, dan 12 bulan ada 30%. Untuk menghitung jumlah pendapatan yang akan didistribusikan, terdapat 3 alternatif pendekatan. Pendekatan yang akan dibagi hasil dihitung berdasarkan sumber dana pihak ketiga dari dana mudharabah saja, sumber dana pihak ketiga dari dana mudharabah dan wadiyah, dan yang terakhir sumber seluruh dana. Dihitung proporsi pendapatan yang akan dibagi hasil untuk masing-masing kelompok sumber dana dengan menggunakan rumus. Proporsi tabungan mudharabah sama dengan saldo rata-rata sumber dana dibagi dengan jumlah keseluruhan saldo rata-rata sumber dana dikalikan dengan jumlah pendapatan yang dibagi hasil, yaitu 60 juta dibagi dengan 200 juta dikalikan dengan 1 juta. Proporsi tabungan mudharabah adalah 300.000. Setelah diketahui jumlah pendapatan yang akan dibagi hasil untuk masing-masing kelompok, investasi selanjutnya akan dihitung pendapatan bagi hasil untuk bank dan nasabah dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu pendapatan nasabah tabungan mudharabah sama dengan proporsi pendapatan tabungan mudharabah dikali dengan nisbah bagi hasil nasabah, yaitu 150.000 dikali dengan 40%, hasilnya 60.000. Pendapatan bank tabungan mudharabah proporsi pendapatan tabungan mudharabah dikali nisbah bagi hasil bank, yaitu 150.000 dikali dengan 60%, dan hasilnya 90.000. Untuk perhitungan sumber dana deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan mengikuti perhitungan yang sama dengan perhitungan tabungan. Equivalent rate. Equivalent rate yaitu sama dengan pendapatan nasabah dikali dengan 365 dikali dengan 100%. Kemudian dibagi dengan saldo rata-rata dan dikali dengan 30, yaitu 60.000 dikali dengan 365 dikali 100% dan dibagi 30 juta dikali dengan 30, yaitu hasilnya 2,43%.
Untuk sumber dana deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan menggunakan rumus yang sama dengan sumber dana tabungan. Sekian penjelasan dari materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.